Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Jumpa lagi dalam pelajaran kita kali ini, PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mari kita buka pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini masih di bab 1 kita mempelajari memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bagian B, silakan LKS kalian buka di halaman 9, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Diharapkan setelah mempelajari subbab ini, kalian mampu menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mampu menjelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pertama, kita akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, dalam mengatur negara, Pancasila digunakan sebagai dasarnya. Pertanyaan pertama, Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah A. Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. B. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. C. Pancasila harus diajarkan di sekolah. D. Pancasila harus dibacakan saat upacara bendera. Berikutnya, di mana yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan yang pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara, dan seterusnya, yaitu alinea keempat. Di situ termaktub pernyataan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Selain pembukaan UUD 1945, pernyataan bahwa Pancasila sebagai dasar negara juga ada di TAP atau Ketetapan MPR nomor 18 tahun 98. Ada juga di Ketetapan MPR atau TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Yang terakhir ada di Undang-Undang atau UU nomor 12 tahun 2011. Pertanyaan kedua, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4. Kita lanjutkan. Setelah kita pelajari Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bisa kalian lihat di LKS halaman 10. Apa artinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Yaitu Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Awas, ingat kalau tadi Pancasila digunakan sebagai dasar negara, sekarang Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian harus bisa membedakan apa arti Pancasila sebagai dasar negara dan arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yaitu Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi ketika bertingkah laku, bersikap, kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia mengacu kepada Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman dalam bertingkah laku bernegara. Pertanyaan yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya adalah: A. Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. B. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. C. Pancasila harus diajarkan di sekolah. D. Pancasila harus dibacakan saat upacara bendera. Baik, setelah kita bisa membedakan arti Pancasila sebagai dasar negara dan arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sekarang kita mempelajari arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Arti penting berarti apa sih pentingnya bernegara, dasarnya harus Pancasila. Apa sih pentingnya berperilaku kesehari-hari, pedomannya harus Pancasila. Nah, inilah yang akan kita pelajari di bagian yang ketiga. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Berarti apa sih pentingnya Pancasila sebagai dasar negara? Terus bagaimana kalau tidak Pancasila dasar negaranya? Nah, itu yang dimaksud arti penting. Apa sih pentingnya? Apa sih kegunaannya? Kenapa sih harus penting Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar negara? Nah, penjelasannya bahwa arti penting Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan negara. Oh, ternyata ada pentingnya Pancasila. Apa pentingnya? Yaitu Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Terus kalau dijadikan pedoman, apa tujuannya? Harapannya atau tujuannya adalah terciptanya kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kehidupan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ini adalah tujuan bangsa Indonesia. Maka untuk mencapai tujuan ini digunakanlah Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan yang keempat, perhatikan,
Pernyataan di bawah ini yang merupakan arti penting, ingat, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Berarti apa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara? Itu yang dimaksud arti penting. A. Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. B. Pancasila diajarkan di sekolah agar para siswa bisa menghafalnya. C. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara agar tercapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu tadi masyarakat yang bersatu, adil, dan makmur sebagai tujuan bangsa Indonesia. Atau D. Pancasila harus dibacakan saat upacara bendera agar tidak dilupakan. Mana yang menjadi arti penting dari Pancasila sebagai dasar negara? Selanjutnya, kalau tadi kita belajar arti penting Pancasila, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekarang arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan kata lain, pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pentingnya berarti ada kemanfaat, ada kegunaan pentingnya. Kenapa Pancasila penting dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa? Baik, kalian baca selanjutnya. Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Nah, inilah pentingnya Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa dalam bertingkah laku, bersikap, masyarakat Indonesia berpedoman kepada Pancasila yang sila 1, sila 2, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima tidak bisa dipisahkan satu persatu, karena sila pertama sampai sila kelima adalah satu kesatuan yang utuh dan terkait. Contoh, orang melaksanakan musyawarah sila keempat, yaitu kerakyatan. Bisa kalian lihat di sebelah kanan atas, pojok kanan atas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam bermusyawarah terkait sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh dalam bermusyawarah bertentangan atau berlawanan dengan sila yang lain. Contoh sila pertama. Begitu juga sila yang lain. Sila ketiga terkait juga dengan sila kedua. Sila kedua juga terkait dengan sila yang lain. Karena satu sama lain, sila pertama sampai sila kelima, yaitu saling terkait menjadi satu kesatuan. Nah, berikut, jika kalian tadi sudah belajar arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka pertanyaan kelima, yaitu Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku demi terwujudnya persatuan bangsa, merupakan arti penting Pancasila sebagai A. Moral pembangunan nasional, B. Sumber dari segala sumber hukum, C. Dasar negara, D. Pandangan hidup bangsa. Baik, silakan kalian putar lagi videonya agar lebih jelas kalian memahami perbedaan
Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Harus satu-satunya kalian bisa membedakan apa sih maksudnya Pancasila sebagai dasar negara, apa sih maksudnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kalian harus bisa membedakan. Inilah tujuan pembelajaran kali ini. Dan yang ketiga, kalian bisa membedakan arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih pentingnya Pancasila untuk dijadikan dasar negara? Dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa sih pentingnya Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa? Nah, apa alasannya? Nah, itulah yang dimaksud dengan arti penting. Pentingnya Pancasila untuk dasar negara apa? Dan pentingnya Pancasila untuk sebagai pandangan hidup bangsa apa. Nah, itu kalian pelajari lagi, diputar lagi videonya, dan jangan lupa tetap dibaca LKS-nya di halaman 9 sampai di halaman 11. Kalian baca biar lebih mendetail, kalian pahamnya dan lebih luas wawasannya. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam video tadi silakan kalian jawab. Benar-benar dijawab, tidak asal pilih ya, tidak asal pilih, sehingga pilihan jawaban kalian itu benar-benar sesuai dengan pemahaman dan menjadi ukuran kemampuan kalian dalam pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.